Inian, jaga baik-baik dirimu. Apa maksudmu? Cepat turun. Ingat, jangan percaya siapapun. Bahkan aku juga. Yanli. 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 Ayah. Ibu. Yuk. Kalian bisa percayakan Xinian padaku. Kalian bisa. Tenanglah dalam perjalanan. Sudah kukatakan jangan muncul di depan Shen Xinian. Kenapa? Dia mulai curiga. Dia cek DNA. Lalu gimana? Tenang. Dia takkan temukan. Kenapa? Karena DNA kembar. Memang identik. Kumohon jangan. Yanli. Ada APA. Sepertinya aku mencium bau bensin. Cepat periksa ke tempat ayah ibu. Ayah ibu. Siapa kamu? Kamu. Chen Gan. Yanli. Yanli. Ini lantai 2, tidak tinggi. Inian, jangan dekat. Bagaimana denganmu? Tenang. Aku segera menyusul. Yanli, Percayalah, sudah kukatakan akan menjagamu selamanya. kau harus keluar. Yanli cepat turun. Yanli, Yanli, apa yang terjadi? Yanli, Yanli. Inian, jaga baik-baik dirimu. apa maksudmu? Cepat turun. Ingat, jangan percaya siapapun.
Bahkan aku juga. Yanli. 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 Kau masih hidup. Yanli. Kupikir aku takkan bertemu kamu lagi. Aku berhasil kabur. Kebakaran besar tadi malam. Bagaimana kau bisa selamat? Perlihatkan luka. Maafkan aku. Mulai sekarang, hanya aku yang akan menemanimu. Zhou Yanli. Aku akan mewarisi segalanya darimu, termasuk kekasihmu. Ayah. Ebio. Yun. Kalian bisa percayakan Xinian padaku. Kalian bisa. Tenanglah dalam perjalanan. Ibio. Ayah. Akan kutemukan pembunuh kalian. Dan hukum mereka. Kita pulang dulu yuk. Untung Warazan, orang tua banyak. Setelah rumah leluhur terbakar, kita masih punya tempat untuk tinggal. Yanli. Ada APA? Rumah ini bukan punya orang tua. Ini hadiah darimu untukku. Rumah ini kau yang memberikannya padaku. Apa kau sudah lupa? Hal sepenting ini. Bagaimana bisa kau lupa? Aku. Jangan-jangan. Kau ini. Istri. Maafkan aku. Ada APA? Kata dokter. Kepalaku terbentur keras. Saat ledakan itu. Banyak hal yang sudah kulupakan. Kau tak akan meninggalkanku, kan? Mana mungkin aku meninggalkanmu? Kau seperti ini karena menyelamatkanku. Lajapila. Dan hanya kau yang kumiliki. Halo, dia mana? Sudah tertidur. Lalu kapan kau akan membunuhnya?
Selagi dia belum mengenalimu, kau hanya penipu. Cepat habisi dia, bunuh dia. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Bunuh dia. Uang keluarga Shen. Akan jadi milik kita. Tidak semudah itu. Orang tuanya baru meninggal. Belum lagi, saat ini kita butuh dia hidup. Untuk stabilkan bisnis Shen. Belum lagi. Belum lagi apa? Selain itu, aku tak pernah berniat benar-benar membunuhnya. Yo Yao, lihat pria itu mirip sekali denganmu. Tak mungkin. Yanli. Maukah kau menikahiku? Bersama. Aku mau. Mana mungkin aku menolak? Dia orang terkaya, putri tunggal Shen. Tapi dia malah melamar. Bocah itu, langitnya terbuka. Sudah, Yo Yao. Manusia, wajah bisa mirip. Tapi takdir beda. Dia selamat dari ledakan. Berarti takdirku sama. Dengan Yo Yanli. Aku dan Yanli mirip. Takdir pun bisa sama. Warisan yang ditinggalkan. Harta Shen. Perusahaan Shen. Perempuan Shen. Semua akan kumiliki. Yanli. Sudah leret begini. Kamu sedang menelepon siapa? Ada APA? Jangan-jangan dia tahu? Oh, bukan apa-apa. Ada keadaan darurat di perusahaan. Aku takut ganggu istirahatmu. Maaf ya, Yanli. Akhir-akhir ini aku lelah sekat. Masih harus bantu polisi cari pembunuh. Sama sekali tak ada waktu. Urusi perusahaan. Tidak apa-apa. Kalau kau percaya padaku, serahkan saja perusahaan padaku. Serahkan padamu? Hal-hal yang kau pikirkan terlalu banyak. Kalau perusahaan diserahkanku, kau bisa fokus sepenuhnya mengejar pembunuhnya. Yanli. Untung ada kap. Sialan, dibohongi si perempuan sialan itu. Ditukar dengan orang lima. Tak bisa berbuat apa-apa. Dasar orang lima. Lepaskan dia. Abang, Kenapa bisa mukulin anak? Sampai babak belur begini? Ebi, kasihan banget abang ini. Bawa pulang aja yuk, keluarga Shen sanggup merawatnya. Yanli. Dari kecil sampai gede. Elu selalu mengutamakan aku. Di dunia ini nggak ada yang lebih sayang dari elu. Pereng-perengku. Kan emang udah hak elu. Perusahaan juga. Bagus kalau gitu, sekarang lu fokus istirahat aja. Urusan perusahaan, aku yang urus. Lihat nih lu, belum sembuh total, ngapain nyeker, terus kabur? Yanli, aku cuma punya lu. Yanli. Sayang, kamu kenapa?
Ini nggak benar. Kamu bukan Yao Yan. Salah. Kamu bukan Yao Yan. Sayang, coba lihat baik-baik. Raba dengan teliti. Wajahku ini. Apakah aku Yanli MU? Bukankah dokter sudah bilang, aku dalam ledakan itu, kehilangan banyak ingatan. Pasti berbeda dengan dulu. Sedikit berubah. Kamu ini, pasti kurang tidur. Makanya jadi, tidak waras begini. Ayo kita pulang istirahat. Yanli. Maafkan aku. Aku salah. Bodoh, ayo pergi. Kalau terus curiga begini, aku harus bertindak. Sayang, Malam-malam begini. bawa gunting untuk apa? Kerja kerasmu untuk perusahaan terlalu melelahkan. Rambutmu sudah beruban. Kubantu potong. Terima kasih, sayang. Aku mandi dulu ya. Kamu. Istirahatlah cepat. Pria adalah makhluk yang paling pandai berpura-pura. Tapi sebaik apapun mereka menyamar, tak bisa lolos dari intuisimu. Dan intuisiku mengatakan, kamu, bukan dia. Hello. Bantu aku periksa DNA. Apa yang kau katakan? Consistent, permanent. Hasil laporan tes menunjukkan dia adalah suami Anda, Yao Yanli. Ini tidak mungkin. Intuisiku mengatakan, dia bukan Yanli. Nona muda. Sudah kuperiksa berkali-kali, hasilnya selalu sama. Dia benar-benar Tuan Zhu. Tuan Zhu seyak kecil, diebes akan Tuan dan Nyonya. Seperti anak sendiri. Saat Tuan dia juga sangat sedih. Mengapa Nona mencurigainya? Benar. Mengapa aku meragukannya? Selama ini kukira aku masih punya satu keluarga di dunia ini. Yanli, kau lupa handuk? Sampai suatu hari. Akhirnya ku sentuh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Rupanya, aku sudah tak punya keluarga. Pria di depanku ini, dia bukan suamiku sama sekali. Sayang, kau cari apa? Setiap kali melihat bekas luka ini, aku selalu berpikir, pasti saat itu kamu sangat kesakitannya. Tak KPA. Sekarang ada kamu dan orang tua. Semua kesulitan ini sudah berlalu. Aku berjanji, takkan biarkan kamu terluka lagi. Lagi yang ngapain? Aku kurang enak badan. Aku duluan keluar. Tidak, dia pasti menemukan sesuatu. Yanli. Rupanya, kamu pada malam itu
sudah meninggal. Tenang saja, aku akan jaga kamu selamanya. Ingat, jangan percaya siapapun, bahkan aku sendiri. Aku tak bisa berteriak. Tak boleh menangis keras. Tak boleh dia tak. Aku sudah tahu kebenarannya. Aku. Sayang. Kenapa kamu menangis? Sayang. Kenapa kamu menangis? Aku. Tenang saja, pergilah dengan damai. Untung orang tua meninggalkan banyak aset. Setelah rumah leluhur terbakar, kami tak akan kehilangan tempat tinggal. Pantesan. Kamu bilang ingatanmu rusak. Pantesan. Kamu berinisiatif minta kendali perusahaan diriku. Rupanya, kamu mengincar harta keluarga Shen dari awal. Kamu. Lahir pembunuhnya. Sayang. Apa yang terjadi denganmu? Cerita saja pada suamimu. Yanli. Aku sangat tersiksa. Sakit. Aku rindu orang tua. Tenang, aku selalu di sini untukmu. Bodoh. Kemari. Siapapun kamu membunuh seluruh keluarga Shen. Aku pasti akan membuatmu menebus dosa. Sayang, ini untukku. Aku akan mencobanya. Aku pernah melihat dia kontak si Zirang Leret malam. Api malam itu menjalar sangat cepat. Dia tak mungkin bunuh orang sekaligus bakar tempat. Jadi pembunuhnya. Ada 2 orang. Yang harus kulakukan sekarang adalah memancing pelaku lainnya muncul ke permukaan. Nyonya, orang yang Nyonya cari sudah datang. Selamat siang, Nyonya. Lihat, Euler sudah Kelur Sarang. Kedepannya tolong jaga baik-baik. Tenang saja, Nyonya. Kok api malam itu tidak membakarmu sampai mati? Dua orang bekerja sama. Membantai seluruh keluarga Shen. Semua pengambil keputusan. Satu menjadi pengganti menjadi suamiku. Menguasai Group, nomor 1 di kota Yun. Sementara yang lain bersembunyi di luar. Tak mendapat keuntungan. Apakah dia rela? Tidak. Makanya, dia menyambar umpanku. Dengan berani. Masuk ke keluarga Shen. Pernah kau pikirkan? Sejak langkah pertamamu di sini. Sayang, lihat. Antara kalian 2 pembunuh, konflik sesungguhnya. Telah dimulai. Sayang. Ini Ibu Su. Akan mengurus kebutuhan sehari-hari kita. Halo, Pack. Aku agak lelah. Aku istirahat dulu. Baik. Terkadang. Pemburu.
Perlu bersantai sejenak. Agar. Mangsanya bisa menunjukkan celah. Yower. Sayang. Selamat siang. Selamat siang. Sudah kukatakan jangan muncul di depan Shen Zhenyan. Kenapa? Dia mulai curiga. Dia cek DNA. Lalu gimana? Tenang. Dia takkan temukan. Kenapa? Karena DNA kembar. Memang identik. Kembar. Tak ada yang tahu Zhou Yanli kembar. Apalagi siapa yang membanana. Adalah keluarganya sendiri. NAK. Lagi ngapain? NAK. Aku mohon pada kalian. Biarkan aku bertaruh sekali lagi. Satu kali aku menang. Pasti bisa kembalikan uang kalian. Jangan bawa anakku. Perkataan penjudi mana bisa dipercaya? Barang berharga di rumahmu. Sudah kau jual habis? Dengan apa kau akan melunasi? 10.000 rupiah. Mau kau jual diri atau kami ambil anakmu untuk lunas utang? Pilih sendiri. Ebi, Pilih. Atau kau ikut kami sekarang. Bawa dia pergi saja. Bawa dia. Dia sehat, patuh dan bisa bekerja. Yower. Kemari. Baik. Ibunya juga pilih kasih. Orangnya kubawa, utang lunas. Ebi, tolong aku. Ebi. Ebi. Aku pungut kalian berdua, besarkan sampai sebesar ini. Anggap saja ini balas budi. Ibu, apa maksudmu? Ibu mau buang kakak? Yower. Ingat baik-baik. Kelak. Kita harus kaya raya. Dengan uang, asal bisa ditukar uang, kita harus rela melepas apapun. Kau ingat? Tak disangka, kakakmu malah diadopsi. Keluarga seperti ini. Bahkan penyakitnya sembuh. Sekarang kumpulkan barangmu. Cepat pergi dari sini. Kau mengusirku? Shen Zhenyan tidak bodoh. Kau selalu bersamanya. Pasti ketahuan nanti. Kuperingatkan ja. Rumah besar keluarga Shen. Setelah aku masuk, jangan harap aku Jika kau tetap di sini, kita akan ketahuan. Ketahuan pun tak apa. Dia bisa buktikan kau bukan Zhou Yanli. Jika masih tak tenang, bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Jangan sentuh dia. Aku tak mengerti mengapa kau simpan pengacau ini. Sudah kukatakan, jika sampai saatnya, akan kuhabisi dia sendiri. Buat istri bekas orang, berani lawan ibu? Kalau begini terus, di mana posisi ibumu? Kalau kau tak mau, aku yang akan lakukan. Memang tak ada bukti untuk hukum kalian. Tapi anjing menggigit anjing. Pasti rontok bulunya. Kau berani mirba anak diriku? Kalian berhasil mengelabui aku dengan tipu muslihat. Nyonya.
Minum susu lebih banyak, bagus untuk kesehatan. Langkah berikutnya. Sekarang giliranku. Akhir-akhir ini, Anda sudah bekerja keras. Anda minum dulu. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Jangan-jangan. Ada apa dengan susu ini? Apa ada yang ditambahkan? Bagaimana mungkin? Hanya bercanda kok. Tebakanku benar. Kau memang takkan bayarkan dia membunuhku. NAK. Nyonya belakangan pencernaannya kurang baik, tidak cocok minum susu. Sayang. Kau baju baik. Kalau bukan padamu, lalu pada siapa harus baik? Aku ingin menjadi wanita. Paling penting dalam hidupmu. Yang tak bisa ditandingi siapapun. Tentu saja. Kaulah cinta sejati. Dalam hidupku. Sudah lewat, aku antar kau ke kamar. Tak ada wanita yang suka dalam persaingan merebut pria. Kalah dari wanita lain. Tentu. Tak ada mertua. Rela kalah dari menantunya. Cemburu? Wanita yang cemburu akan kehilangan kendali. Tapi pria justru, biasanya, lebih keras pada mereka. Bisakah kau mengendalikan diri, mainkan peranmu dengan baik? Kau sekarang pelayan. Shen Xinian adalah majikanmu, dia istriku. Baru berapa hari? Sudah membela orang luar? Kenapa? Kecanduan main sandiwara? Majikan, pilihan, basa-basi. Akulah mertuanya, Magicana, ibumu sendiri. Bisakah kau pelan-pelan? Kenapa? Jangan-jangan kau sungguh jatuh cinta padanya? Jangan lupa, dia adalah kakak ipar. Yawer. Sebelumnya, kamu cari berbagai alasan untuk tidak menjemputku. Aku sudah mulai curiga padamu. Aku tak mengerti maksud. Jangan-jangan kau benar-benar ingin memonopoli harta keluarga Shen. Membuang ibumu sendiri untuk hidup enak sendirian. Atau mungkin, kau ingin seperti kakakmu yang berumur pendek, tak mau mengakuiku. Selamat tinggal, Tuan Zhou. Kerja sama yang menyenangkan. NAK. Akhirnya kutemukan kau. Bertemu lagi setelah 20 tahun. Kakakku yang sakit-sakitan, tiba-tiba berubah wujud. Menjadi orang terpandang. Kak! Kalian tinggal di sini dulu, aku ada urusan, pergi dulu. Yanli. Dulu kau direbat orang jahat. Sudah tahunan aku mencarimu. Ibu begitu dengar, aku melihatmu di Yunceng. Langsung datang dari kampung. Benar. Sekarang semuanya baik. Penyakitmu sudah sembuh. Kau pun sudah besar. Jangan sentuh aku. Dasar anak ini kenapa jadi asing begini? Berhenti berpura-pura. Aku ingat jelas. Dulu, kau sendiri yang mendorongku keluar. Ini. Waktu itu kan, ibu memang tak punya pilihan. Debt collector ITU sudah menyiksa ibumu. Kau kan menyaksikannya. Kau tak mau kan, ibu dan adikmu tak bisa bertahan hidup. Kalian tak bisa hidup, lalu korbankan aku? Aku anak kandung. Anak kandung apanya? Kalian berdua anak adopsi. Kak! Sudah berlalu, sekarang kita sekeluarga berkumpul.
Nyawaku diberikan keluarga Shen. Tak ada hubungan dengan kalian. Rumah ini untuk kalian. Jangan cari aku lagi. How? Bicara soal itu, kakakmu yang berumur pendek harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena waktu itu, aku menukarnya dengan mana mungkin dia jadi menantu keluarga Shen. Apalah hidup enak seperti ini. Berdasarkan apa dia tak mengakiku? Yawer. Aku ini susah payah membesarkan, lalu membantumu selangkah, hingga mencapai posisi sekarang. Kau jangan sampai, karena seorang istri bekas, daripada ibu kandungmu sendiri. Jangan lupa, di dunia ini, akulah wanita terpenting dalam hidupmu. Ebio, wanita-wanita, ribet sekali. Siang aku harus memanjakannya, malamnya harus memanjakanmu lagi? Ebio, ibu kok gampang panik. Kalau bukan karena aku, yang selalu mengingatkan. Ebio, sudah masuk penjara berapa kali? Aku tegaskan sekali lagi. Pertama, aku butuh Shen Xinyan hidup. Untuk menstabilkan karyawan lama Shen Group. Kedua, dia wanita, Zhou Yanli. Harus kujaga baik-baik. Makanya, jangan sentuh dia lagi. TAPI. Ebio, aku anak yang ibu didik. Harusnya ibu tahu sifat. Jangan sampai aku merasa, ibu jadi penggelengku. NAK. Buat apa beli setelan sebanyak ini? Kamu kan gak kerja. Jangan marah ya. Tapi pas kamu pakai setelan, mirip dengan kakakmu yang jadi menantu lelaki. Persis sama persis. Beneran. Apa maksudnya mirip aku? Enak. Kenapa kau datang? Di sini ada 800.000 yuan. Mulai hari ini, aku akan menyuruh orang mengembalikan kalian ke keluarga Yo. Mulai sekarang. Kita putus sebangkit. Kau enak deraka. Aku sudah merawatmu selama ini. Si pengkhianat. Jangan kira aku tak tahu berapa kekayaan keluarga Shen. Kau cuma kasih 800.000 yuan. Untuk memutus ikatan darah dengan adik kandungmu. Sudah sebulan aku toleransi. Sudah cukup baik. Jangan ganggu keluarga lagi. Kalau tidak, 800.000 yuan ini takkan kudapatkan. Camilla keluargamu. Kau akan menyesal kakak. Berdiri di situ, kau. Dengan hak apa? Kenapa dia hidup enak? Kami harus kembali ke desa Yo. Ebio, tenang saja. Kami akan segera hidup berkecukupan. Pantesan. Saat kutanya dulu, kau bilang sebentar lagi, kami akan sejahtera. Rupanya saat itu, kau sudah rencanakan. Kau mau Su Fenglian. Tetap jadi pembantu. Tapi kau terlalu menekannya. Dia makin yakin kau di pahaku. Batas toleransi akan putus juga. Wajah sama tapi nasib beda. Kenapa hidupnya lebih baik? Kenapa dia bisa jadi pria terhormat? TAPI tak APA. Sekarang aku menjadi dia. Sekarang, aku pun jadi orang terpandang. Ibisu. Ada APA. Tolong rapikan ini. Baik. Ibisu.
Baju tuan kenapa belum dikusai? Cepat cuci. Aku segera pergi. Segera pergi. Nyonya. Ada APA? Bukan untuk ini aku mempekerjakan kau. Di sini? Omong kosong. Aku mercemar. Berani beraninya kau pukul aku. Aku. Ingat statusmu. Jika terulang lagi, kusuruh kau pergi sekarang. Lawan aku, biar kau mati. Baju jelek ini, harus berapa kali lagi aku mencucinya? Gatal sekali. Sedikit obat pencuci perut. Bagaimana bisa mengungkapkan perasaanmu pada menantu perempuan? Bagaimana kalau aku bantu kau? Mau ngapain lagi? Aku sengaja masak sup sarang burung walet. Aku berpikir, kalau tubuhnya sudah sehat, bisa kasih aku cucu yang sehat. Kamu sudah sadar? Lebih baik berhenti cari masalah. Cuma obat pencuci perut. Nyonya. Siang tadi aku yang salah. Ini. Aku sengaja memasaknya untukmu. Anggap saja permintaan maaf. Ibu Su baik hati sekali. Sikapku siang tadi juga tidak baik. Jangan dipikirin ya. Gak apa-apa. Ibisu, ibu boleh turun, kami mau istirahat. Baik. Senian, kamu kenapa? Ini. Ibisu, kenapa ibu mau mencelakai aku? Apa yang kau berikan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin membuat sedikit mules saja. Ibisu, Kamu terus menambahkan sesuatu ke sarang burung waletku selama ini. Yanli, aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kulakukan, hingga Ibisu membensiku seperti ini. Karena kau sudah membunuh semua anggota keluarga Shen. Tapi hanya menyisakan, bukankah ini membuktikan? Kau, padaku, memiliki perasaan yang seharusnya tak ada? Kamu mengada-ada, akan kurobek mulutmu. sudah. Taruhanku menang. Hingga kau bahkan rela melawan ibumu sendiri. Karena aku. Aku tahu kau tak menyukainya, tapi sudah kuperingatkan, jangan sentuh dia. Kenapa kau tak pernah mendengarkan? Sinian, kau baik-baik saja? Yanli, aku tak kuat lagi. Aku akan antarmu ke rumah sakit. Orang tua meninggalkan warisan. Ada di. Senian, NAK. hari ini kau harus pergi dari keluarga Shen. Aku tak mau melihatmu lagi. Minker. NAK. NAK dengarkan penjelasanku. Aku ini ibumu kandung. NAK, kau benar-benar memilih perempuan ini daripada aku? Tentu saja dia tak akan memilih.
Kau sudah memancing amarahnya. Saat ku lempar umpan baru tentang warisan orang tua. Dia Langsung. Mungkin dia mencintaimu. Tapi jelas terlihat, harta keluarga Shen lebih penting baginya. Maka, kau ibu yang sak tahu ini, akhirnya dibuang olehnya. Istri, kamu sudah bangun. Ayo. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana? Seberapa besar kebencian ini memberikan racun sekuat ini, Nona Zinian? Maukah rumah sakit kami yang turun tangan membantu ibu melaporkan polisi? Yanli, serahkan padamu. Aku percaya padamu. Tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan ini dengan baik. Kamu benar-benar demi wanita ini meninggalkan ibumu? Pelaku pembunuhan itu akhirnya menyadari rekannya yang satu itu sudah tak terkendali. Dengan susah payah membesarkanmu sebesar ini, aku bahkan dari tangan penagih utang menyelamatkanmu kembali. Sekarang kau tiga demi sirang wanita memperlakukan ibumu begini? Kau benar-benar brengsek. Aku kesal sekali. Kesal sekali aku. Semua karena kau. Ya, semua salahmu. Anak sulungku sampai membenciku. Tak mau aku tinggal di keluarga Shen. Aku. Ini semua salahmu, kau. Wanita jahat. Ini semua salahmu, wanita jahat. Hahat kau. Kau SI perempuan lisik. Kau sampai memabukkan anak bungsuku. Kau pikir hebat ya? Hibit sekali kau. Ngapain aku marah-marah? Iya sih, ngapain aku kesal? Aku kan ibumu, dua suami mereka. Sekarang, seharusnya aku ke rumah sakit untuk menjenguk menantu satu-setengku ini. Benar juga. Kau ngapain? NAK. Tak kau lihat? Perempuan ini membuatmu sampai tak mengakui ibu. Hari ini dia harus mati. Kalau kau halangi aku membunuhnya, ikan kusbarkan ke semua orang. Kalau kau dalang pembunuh seluruh keluarga Shen. Gila kau. Pilih, mau dia hidup atau kau yang hidup? Hari ini, mau dia hidup atau kau yang hidup? Ebio, tentu aku pilih kau. Sudah kuduga. Yao ERQ. Yao RQ yang paling penurut. Yao ER. Bu. Apa aku baru dengar? Kau ingin mengkhianatiku? Aku. Kau mau aku mati? Yao ER. Bagaimana kau berani? Kenapa tak mungkin? Aku sampai mengkhianati kakak kandungku sendiri, apalagi mengkhianati ibu angkat seperti kau. Kau sudah tahu semuanya?
Aku jemput kalian berdua, membesarkan sampai sekarang. Anggap saja ini balas budi. Ibu, apa maksudmu? Sudah lama ku sadari, kau bukan ibu kandungku dan dia. Sudah ku peringatkan, Jangan Pira Kumara. Jangan sampai ketahuan, kau penghalang jalanku. Selalu bilang Shen Xinian berbahaya. Tapi kaulah bom waktu sebenarnya. Kau akan menghancurkan aku. Yao Er. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Ibu sendiri yang mengajariku. Bahkan keluarga dekat, bisa dikorbankan. Aku sudah susah payah menggantikan You Yanli untuk dapatkan semua itu. Takkan kubiarkan siapapun mengancam posisiku, termasuk kau. Yao. Ibu bersalah. Apa yang ibu ajarkan padamu? Semuanya salah. Sudah terlambat. Aku sudah mempelajarinya. Yawerku. Anakku Yawer. Untukmu. Bibi yang di ujung desa memberiku makanan enak ini. Harusnya diberikan ke ibu dulu. Aku salah. Seharusnya aku tidak menjerumuskan Yan Er. Tidak seharusnya mengajarimu hingga menjadi seperti ini. Ingat, hanya satu hal yang bisa membuat dua buronan bertengkar. Selamanya hanya kepentingan. Dan sebuah pertunjukan besar. Harus ada penontonnya. Maka, saatnya aku tampil. Sayang, kau pulang. Kamerla. Tidak membersihkan dengan baik. Kau sudah tahu semuanya? Ya, semua yang kau sembunyikan. Siriap kejadian. Aku sudah tahu semuanya. Kau tahu apa? Kau memikat ibu suantaku, walau tak ada asisten rumah tangga. Tapi ini bukan tugasmu seharusnya. Lihat dirimu. Baju sudah kotor. Bukankah aku sudah bersumpah di depan orang tua untuk menjagamu seumur hidup? Ini salahku sendiri. Kikuk begitu. Kau sudah mengurus perusahaan untukku. Sudah sangat lelah. Kedepannya, hal seperti ini. Aku yang urus. Sayang, bagaimana kalau hari ini kita makan di luar saja? Baiklah. Aku ganti baju dulu. Oh ya, Yanli. Tadi tetangga bilang, rumah kita ada suara aneh. Ada. Jadi, aku sudah telepon. Aku memang tak bisa membuktikan kau dalam pembunuhan keluarga Shen. TAPI, kasus lain. Bisa membuatmu tertangkap. Bicara. Hubungan Anda dengan almarhumah Su Fanglian. Apa Ubengon Onda Berdua? Hubungan majikan dan pembantu. Akhirnya saya berhasil mengirim si pembunuh ke penjara. Jangan harap bisa keluar lagi. Istri Anda sudah dibebaskan dari tersangka. Di TKP hanya tersisa Anda seorang. Sikap Anda bagaimana ini? Ada jejak saya di TKP? Tidak mungkin ada. Sudah saya persaikan semua. Mau menangkap saya? Tidak semudah itu. Kamu mau ngomong atau tidak?
Sudah berapa kali aku bilang, aku bukan pembunuhnya. Ibu, ayah. Pelakunya sudah tertangkap. Siapa sangka? Ternyata orang itu adalah adik kandung Yan Li. Tapi syukurlah semua ini sudah berakhir. Tapi aku tidak bisa menemukan Yan Li. Bahkan mayatnya dimanapun. Aku benar-benar tidak tahu. Menurut kalian, adakah sedikit kemungkinan Yan Li masih hidup? Walau hanya sedikit? Aku direktur utama grup Shen di kota Yut. Jujur saja, mengurus orang seperti dia, tidak perlu sampai mengotori tanganku sendiri. Mazuk. Captain Sun, Di TKP masih belum ditemukan jejak terkait dirinya. Lajapila. Apa? Ada yang menanggung jaminannya? Kenapa baru datang sekarang? Ayah, ibu. Jika kalian masih ada di sana, bisakah kalian memberkati aku agar cepat menemukan Yan Li? Henian. Yan Li, kau tidak mati? Ya. Aku tidak ditangkap. Sayang, aku dibebaskan tanpa dakwaan. Harusnya kau senang, bukan? Jujurlah, kenapa Zinian tidak ikut menjemputku? Chuanzu, kau pikir Nona tidak sengaja Mener le pont? Maksudmu apa? Dia sudah tahu. Kobukan, Yan Liang, Sebnarnia. Dia sudah lama tahu. Kobukan, Yan Liang, Gasly. Pantas saja. Sayang, ngapain bawa gunting tengah malam begini? Sayang, lagi cari apa? Semua yang kau sembunyikan. Perkara demi perkara. Aku tahu semuanya. Makanya, aku sudah laporkan ke polisi. Tak kesangka urusan Parasan bisa membuatku terjatuh. Karena kau memilih datang padaku, kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku tak mau terjadi kedua kalinya. Ya, Sudahlah, aku harus kembali menemui istriku tercinta ini. Terima kasih untuk semua usahamu, sayang. Sudah larut malam. Ayo pulang. Shen Henian. Dulu aku meremehkanmu. Tapi setelah hari ini, siapa kucing? Siapa tikus? Semuanya akan dimulai dari awal. ayah. Ibu, aku akan membuatnya membayar nyawa untuk kalian. Bais Hizi. Kamu berani mengkhianatiku? Zhen Group milik siapa? Pemiliknya adalah bosku, bukan? Hello? Shen Zinian, kau harus tenang. Bai Jishi mengkhianatiku. Apa dia sudah tahu? Aku tahu sifat aslinya. Kalau begitu. Sayang. Kenapa kau panik sekali? Aku tidak panik. Baguslah kalau begitu, kemari. Apa mau kulakukan? Sayang. Akhir-akhir ini kau kurang sehat. Kita sudah lama tidak. Maaf Yanli. Aku tak enak badan. Tak apa. Aku bisa membuatmu nyaman. Shen Zinian. Kau harus tahan.
Jangan kalah di sini. Tidak, aku tak mau. Akhirnya kau tidak berpura-pura. Maaf ya, Yanli. Ini waktu yang tepat, kau masih memanggilku Yanli? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Jangan berpura-pura. Kau sudah tahu aku bukan Yo Yanli. Aku adik kandungnya. Zhou Yao. Sebenarnya, seharusnya aku memanggilmu Kakak Kepar. Pembunuh ini. Kau takkan bisa mengalahkanku. Lagipula, Shen Zhenyan. Kau takkan bisa lolos dari tanganku selamanya. Shen Zhenyan. Coba lihat dirimu sendiri. Miripkah kau seperti tikus yang kupermainkan? Tikus. Di antara kita berdua. Siapa sebenarnya tikus di selokan? Diam kau. Ada orang yang ingin hidup di bawah sinar matahari. Tapi pakai identitas palsu. Menurut lo? Bukankah itu menyedihkan? Kau memang pintar, Shen Zhenyan. Memanfaatkan perasaanku untuk memekabela kami. Benar. Meski setiap hari tidur dengan pembunuh. Sangat menjijikan. TAPI. Selama bisa kugunakan. Akan jadi senjataku. Termasuk diriku sendiri. Kukira hebat. Ternyata terjebak rencana pecah belahku. Membunuh Su Fanglian sendiri. Tak ada yang bisa mengalahkanku, apalagi menjadi kelemahanku. Maka, Shen Zhenyan, kau tak boleh hidup di dunia ini. Aku tidak boleh punya kelemahan. Identitas asliku tak boleh diketahui siapapun. Jadi meski masih ada sedikit perasaan pada kau harus tetap mati. Banaraku, kau takkan bisa dapatkan keluarga Shen. Semua yang terakhir ini. Sudah kuduga. Kau tak tega membunuhku. Kau ingin memilikiku. Tapi harta keluarga Shen lebih kau incar. Makanya kau tak tega membunuhku. Dengan kata lain. Kau padaku. Tak ada jalan lain. Shen Zhenyan. Apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kau lakukan padaku? Biasa saja. Hanya obat yang bikin kamu lemas. Kakak Ipar. Oh ya, aku nggak pantas memanggilmu Kak Ipar. Sekarang. Aku Zhou Yanli. Kau Shen Zhenyan adalah wanitaku. Milikku. Kamu tidak tahu malu. Istirahat yang cukup. Sayang. Nona. Berani sekali kau menemuiku. Kau mengkhianatiku. Berani sekali kau menemuiku. Direktur Yo sudah mempertimbangkan baik-baik. Akhirnya merasa sayalah yang paling layak merawat Anda. Kedepannya, saya dan Direktur Yo akan selalu menemani Anda. Selalu menemani saya?
Benar. Direktur Yao khusus berpesan. Mulai sekarang wilayah gerak Anda hanya sebatas villa ini. Kapan Anda bersedia menyerahkan uang itu, baru kami akan pulangkan Anda. Nona. Kesehatan adalah modal utama. Makanlah sampai kenyang, baru ada tenaga melawan kami. Bukan begitu? Anda asisten khusus keluarga Shen. Saya yang mengangkat posisi Anda. Hingga bisa mencapai kedudukan seperti sekarang. Benar. Berkat bantuan Nona, saya bisa seperti ini. Saya penasaran. Mengapa Anda tega mengkhianati saya? Semua orang butuh uang. Tapi uang hasil pengkhianatan itu seharusnya cukup untuk kabur jauh. Lalu apa alasannya? Apa yang membuat asisten berbakat rela bertahan di sini? Menjadi pelayan rendahan? Bahkan rela menemani saya terkurung di rumah ini? Saya baru saja menyadari sesuatu. Karena di rumah ini ada orang yang selalu kau rindukan. Bukan saya. TAPI Zhou Yao. Orang ini bukan saya. TAPI Zhou Yao. Lihat, tebakan saya benar. Dan, cara untuk memecahkan masalah sudah datang. Mari berterima kasih pada grup Shen. Donasi pasangan Shen. Donasi 200 Dana ribu yuan bantuan oleh 200 pasangan ribu Shen yuan Bin. untuk Bai Sisi. Dari Yayasan Pendidikan. Sisi, mulai sekarang kau menjadi asisten pribadi saya. Di grup Shen, selama saya yang melindungi, tidak ada yang berani ganggu kamu. Inian. Sisi. Selamat bergabung di grup Shen. Mulai sekarang kita berdua harus bekerja untuk bos kecil ini. Yo, saya Tidak Barani. Di perusahaan, kita harus memanggilnya Presiden Direktur Yo. Adik kecil, temani kakak minum ini. Ayo. Dek, ayo diminum saja. Pak Sang, dia masih muda. Gelas anggur ini, saya yang akan menamkan. Masih diam saja? Cepat turun. Sayapkan sap penggalang mabuk. Seiya langsung pergi. Pak Sang ini. Saya datang minta maaf. Kamu jatuh cinta padanya? Bai Sisi. Saya tidak paham maksudmu. Tinggal di villa ini, bersamanya setiap hari. Itulah yang kamu inginkan. Bukan begitu. Bayar saya the back. Apa sebenarnya tujuanmu? Kamu ingin terus tinggal di villa. Pelan-pelan merebut posisiku. Kamu ingin jadi Nyonya Yo. Istri pembunuh. Diam. Sudah kukatakan bukan begitu. Kenapa tidak biarkan saya bicara? You can begitu. Lalu bagaimana? Karena wajah yang mirip itu, kamu anggap dia pengganti. Yang kamu cintai adalah yang sudah mati. Zhou Yanli yang asli. Dan kau sudah tahu dari dulu. Dia pasti tidak mungkin mencintai. Jadi kau alihkan cintamu padanya. K replikannya. Benar. Aku mencintai Yo Yanli, pria sebaik dia. Salah apa mencintainya? Sejak masuk Shen Group aku jatuh cinta, tapi hatinya hanya ada kamu. Aku tahu tak bisa mencampuri hubungan kalian berdua. Zhu Yanli. Tetaplah milikmu Shen Zinian. Bahkan replika persisnya. Zhu Yao. Kenapa dia harus jadi milikmu? TAPI Sisi. Dia tetaplah sekadar pengganti. Ini pilihanku sendiri.
Lihatlah dirimu. Selalu begitu sempurna. Membuatnya tergila-gila. Sampai cari pengganti. Tapi hanya aku yang tahu. Zhou Yanli. Hanya ada satu. Dia yang terus mengingatmu. Mungkin bisa membantuku. Kalau kamu bersikap baik, aku bisa memperluas area aktivitasmu. Aku baru saja memikirkan cara bagus, bisa membuatmu berhenti menjebakku. Membuatmu patut tetap di samping. Aku tidak pahami ucapanmu. Mari kita punya anak. Asal kau hamilkan anakku, kita jadi keluarga sejati. Kau tak akan pernah tinggalkan aku. Kau gila. Usulku tidak bagus? Di dunia ini, kau sudah Tak punya keluarga lagi. kebetulan. Aku di dunia ini Juga tak punya keluarga. Tapi jika kita punya anak, kita akan punya keluarga. Uang keluarga Shen nantinya juga akan jadi milik anak kita. Jen Gan. Jangan mendekat. Shen Henian. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Terai Matakdermu. Kau. Secara fisik, kau tak bisa lawan aku. Jangan bermimpi lawan aku. Apakah aku bukan lawanmu? Bagaimana dengan ini? Aku memang tak bisa menyakitimu. Tapi aku bisa tentukan sendiri kapan aku mati. Kau tak bisa menghentikanku. Jangan terus-terusan menantang batas kesabaranku. Patuhi aku dan beri aku anak. Serahkan uang terakhir, keluarga Shen. Zhou Yao. Kau sangat memalukan. Jika kau ingin mati, aku yang tentukan waktunya. Direktur Yo. Direktur Grup Yo, ada urusan penting. Apa Zhou Yanli Takajari kau? Untuk ketuk pintu? Vice Hizzy. Apa kau ingin membantuku? Apa kamu mau mengkhianatinya? Bantu aku. Aku tak paham maksudmu. Aku sengaja. Aku sengaja buat keributan sebesar ini, karena aku yakin kamu akan datang bantu. Kau jebak aku. Ya, aku tak mau lihat wajah itu terlibat hubungan lagi denganmu. Dan Piakaju. Hizzy, coba lihatkan hadiah ini. Zinian akan suka? Ini hadiahmu untuk Nona? Tapi aku ingat, hari ini kan ulang tahunmu, kenapa beli hadiah untuk Nona? Tak ada kanjanan lain. Kanjananku hanya berharap dia bahagia setiap hari. Hidupnya penuh kebahagiaan. Dan membuatmu bahagia. Itu keinginannya. Dia tak ingin kau terluka lagi. Dia selalu bodoh. Lihat. Wajah sama, apa gunanya? Zhou Yanli asli. Akan menggirangku di sini? Zhou Yanli asli. Akan memperlakukanmu seperti tadi? Apa yang diajarkan Zhou Yanli padamu dulu? Kau harus paham. Pengganti. Tetaplah pengganti. Dia tak bisa menyaingi Zhou Yanli. Jangan lupa. Dia adalah pembunuh Yanli.
Berhadapan dengan pembunuh. Masa kamu tega mengingkari hati nurani? Aku harus pergi. Bye Sissy. Apa kamu suka wajah Yanli? Atau jiwanya? Aku. Berani beraninya kamu mengkhianatiku. Kau membela pembunuh itu sampai tega menjerumuskanku, kalian berdua. Direktur Yo, lebih baik kita biarkan dia merenung sendiri dulu. Jika tidak, kalau terjadi kesalahan, uangnya bisa tidak cair. Setelah dia tenang, kamu neza hari baik-baik. Baik. Waktunya sudah habis. Semua dokumenmu ada di sini. Cepat pergi saat dia keluar. Kau harus pergi bersama. Jika ingin membalas dendam untuk Yanli, ikutlah aku ke kantor polisi. Kau saksi kunci terbaik. Aku tidak bisa pergi. Dia bukan Yanli. Kau tahu tinggal bersamanya sangat berbahaya? Untuk membalas Bapak Yo, perlu lebih banyak bukti. Hanya aku yang bisa tahan dia untuk membelikanmu waktu. Sissy. Nonaku, aku pernah salah. Tenang saja. Kali ini tak akan salah lagi. Cepatlah pergi. Setelah kau sampai di tempat aman, aku akan menghubungi. Harapanku hanyalah ingin dia selalu bahagia. Hidupnya penuh kebahagiaan. Tak akan kutentang keinginanmu. Mau kabur ya? Sudah kukatakan, kau tak bisa lolos dariku. Kenapa tak mau dengar? Aku pun pernah bilang. Hatiku hanya untuk Yanli. Kau SIP Nipu, takkan bisa menyainginya. Aku tak setara dia. Dia hanya lebih beruntung bertemu keluarga Shen. Tapi sekarang, dia sudah kalah dariku. Yo Yanli itu cuma sampah. Jangan kau hina dia. Nonaku, lari cepat ke kantor polisi. Sissy. Nona, cepat lari, cepat ke kantor polisi. Lepaskan. Sissy. Beritahu mereka, dia pembunuhnya. Saya yang jadi saksi. Aku akan menjadi saksimu. Cepat lari, Nona. Nona, lari cepat. Cepat lari, Nona. Sissy. Lari cepat. Kau ini, lepaskan. Nona, Nona, cepat kabur. Nona, cepat kabur. Nona. Lepaskan, lepaskan. Kau lepaskan. Kukira kau pintar. Tak kusangka kau juga bodoh. Bukannya kau mencintaiku, kenapa kau membantunya? Aku mencintaimu. Orang yang kucintai adalah Yo Yanli. Kau hanya penggantinya saja. Kenapa? Pria boleh cari pengganti. Wanita tak boleh? Baik. Sekarang kuantar kau temaninya. Kau bahkan 1/1000 pun tak bisa menandinginya. Selanjutnya, Jillermew.
Lari terus kalau bisa. Mau lari kemana lagi? Zhou Yao, ini sudah berapa kali kau membunuh orang? Tidakkah kau takut? Aku tidak takut. Justru, orang-orang yang menggenggam kalau tetap hidup. Baru waktu dekat, kau. Aku sudah sadar. Clan Shen, sudah cukup kumakan. Aku tidak serakah. Wanita Zhou Yanli, tak kuinginkan lagi. Kalian semua masih memikirkannya. Kau pikir diri siapa? Mengapa aku harus melupakannya? Memang, dari dalam sampai luar, kau memikirkan Zhou Yanli. Kalau begitu matilah bersama dia. Hahaha. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang menolak. Ini lebih baik. Mulai hari ini, Clan Shen akan jadi milikku sendiri. Maafkan aku, Yanli. Gagal kubalaskan dendamu. Kau. Yanli. Yanli. Di mana kamu? Yanli. Apa ini benar kamu? Kenapa kau menghindariku? Nona, kamu salah orang. Kamu Yanli. Aku yang menyelamatkanmu. Tapi aku bukan orang yang kau maksud. Tidak. Kau memang Yanli. Aku sudah pernah salah mengenali. Aku tak mungkin salah lagi kedua kalinya. Orang tua sudah susah payah mengembalikanmu padaku. Kenapa tak mau mengakuiku? Kau benar-benar salah orang. Aku cuma orang desa biasa. Bukan Yanli yang kau sebut. Istirahatlah dulu. Zhou Yanli. Jangan pergi. Sudah kukatakan jangan pergi. Inian. Inian, sudah luka begitu. Kenapa sampai begitu tak sayangi diri sendiri? Aku tahu pasti. Kamu masih sama bodohnya. Sekali bohong pun tidak bisa. Aku tahu kau tak tega melihatku terluka. Tak bisa bohongi aku. Zhou Yanli. Kamu lupa janjimu padaku? Kamu suruh aku pergi dulu. Janji akan segera menyusul. Apa kamu lupa? Tenang saja. Aku segera menyusul. Aku janji akan menjagamu seumur hidup. Kamu bilang akan segera mencariku. Tapi kenapa kau biarkan aku menunggu lama? Kukira kau benar-benar tewas. Bukan itu. Aku tak tahu kenapa menghindariku. Tapi apakah aku sendiri alami selama ini? Hanya kau yang kupunya. Tapi aku tak pantas. Yanli. Aku tak tahu isi pikiran. TAPI Kala, satu-satunya keluarga. Jangan hindari aku, kumohon. Aku terlalu lembut hati. Hingga keadaan menjadi seperti ini. Kematian ayah dan ibu adalah pengorbanan. Luka-lukamu juga pengorbanan. Aku tidak layak. Malu bertemu denganmu. Tidak. Ini bukan salahmu. Kamu masih hidup. Bagiku itu sudah yang terbaik.
Tapi api malam itu sangat besar. Ditambah ledakan hebat. Bagaimana kamu bisa lolos? Ada yang menyelamatkanku. Kamu pasti tak menyangka. Su Fanglian. Malam itu, dia menipu semua orang. Putri keluarga Shen sangat kaya. Mungkin menyimpanmu masih berguna. TAPI. Kau hanya bisa kekurang di rumah ini. Jangan harap keluar, mengacaukan rencanaku dengan Yao Er. Beberapa bulan kemudian, aku dikurung di rumah ini olehnya. Dia merawat lukaku. Tapi di saat yang sama, juga mengontrolku dengan obat. Pantas saja. Kau tak pernah mencariku. Hingga akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir, dia tidak datang membawa obat. Aku menggunakan kesempatan untuk kabur dan bertemu dengan Zhenian. Aku pernah berdoa di makam orang tua. Agar kau cepat kembali padaku. Tapi entah kenapa, Su Fanglian tiba-tiba menghilang. Maafkan aku Yanli. Su Fanglian ingin membunuhku. Sementara Yao Yao membunuh Su Fanglian. Kau akan menyalahkanku? Tidak. Jika harus disalahkan, salahkan niat buruk mereka sendiri. Terus menginginkan hal yang bukan hak mereka. Ini semua karma. Tapi dia tetap ibumu. Sejak hari dia mendorongku pergi, dia sudah bukan ibuku lagi. Apalagi, dia hampir membunuh orang terpenting dalam hidupku. Yanli. Zhenian. Selanjutnya, Giliran kita melawan balik. Kepala Sun, orangnya sudah sadar, sudah sadar. Kenapa kau masih keras kepala? Kami polisi yang menyelamatkan, kami yang menyebarkan kabar bahwa kau sudah meninggal. Kau harus bekerja sama dengan kami. Cepat beritahu siapa pembunuhnya. Sudah kukatakan, yang membunuhku adalah Shen Zinian si rubah itu. Tangkap dia sekarang. Shen Zinian tidak ada di TKP. L'Agipula. Dia putri kaya raya. Mangapa Mambunu Peleyan. Dia punya alasan Aku salah satu pembantai keluarga Shen. Tapi polisi tak boleh tahu. Aku tak bisa hianati Yao Er walau. Aku tak mau dia di penjara. Bicaralah. Kenapa diam? Apa permusuhanmu dengan Putri Shen hingga harus membunuh? Dia sudah tewas. Masihkah fitnah? Mary? Zhu Yanli datang melapor. Istrinya hilang. Diduga tewas. Yao Er akhirnya menuruti, membunuh wanita itu. Harta keluarga Shen. Aku mau pulang. Keluar dari rumah sakit. Cari anakku hidup bahagia. Kojila. Jika kau keluar, mereka tahu kau hidup. Takkan en pain. Omong kosong. Dia takkan membunuhku lagi. Lepaskan aku. Tidurlah. Kapten Sun mencari di kantor. Kau datang tepat waktu. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai kabur. Akan kuselidiki soal anak itu. Apa sebenarnya yang datang? Zhu Yanli. Wajahmu rusak parah. Captain Sun, ini Yao Yanli yang asli. Ini Yao Yanli yang sesungguhnya. Apa katamu? Lalu anggota keluarga Shen itu? Adalah palsu. Dia adalah adik kembarmu, Zhu Yao. Benar. Dia Tian Su Fanglian, pelaku pembantaian keluarga Shen. Mereka ingin membunuh keluarga kita, mengambil posisi Yanli. Tapi dia tak menyangka. Aku masih hidup.
Kenapa tidak lapor polisi? Aku sudah cari bukti membuktikan dia bukan Zhou Yanli, tapi mereka Camber. Bahkan DNA-nya sama. Ditambah Yao Yao kini kuasai perusahaan. Orang akan anggap aku trauma, gangguan jiwa. Tak ada yang percaya. Dan Yao Yao juga bunuh Su Fanglian. Yao Yao ini benar-benar liar. Sakit jiwa. Tapi syukurlah, Yanli masih hidup. Dia saksikan sih. Tidak bisa. Aku harus tangkap dia sekarang. Captain Sun, Kita harus serang saat dia lengah. Saat pertahanannya terlemah. Baru bisa langsung tumbang. bagaimana kelanjutan persiapannya? Pemakaman Nona Besar sudah siap. Undangan sudah dikirim. Nanti Semua orang penting di kota Yun. akan hadir semua. Aku ingin menyendiri dulu. Kamu boleh pergi dulu. PAKju, Tolong jaga kesehatan baik-baik. jangan terlalu bersedih. Aku paham. Terima kasih perhatiannya. Akhirnya hari ini tiba. Kekayaan keluarga Shen semua akan jadi milikku. Setelah pemakaman Shen Xinian, ku marketing lagi. Saham Shen Group pasti naik beberapa poin. Zhou Yanli, wajah kita sama persis. Kau mudah jadi orang berkuasa. Kini, aku akan dapat lebih darimu. Wahahaha. Si sundal itu sudah mati. Yao Er tak akan memihaknya lagi. Aku sudah mengasuhnya bertahun-tahun. Tuan Zhu, Jangan teriak. Bukannya kau bilang, semua sudah diinformasikan, kenapa tidak ada yang datang? Entah kenapa. Mereka bilang tidak bisa datang. Siapa bilang tidak ada yang datang? Ini bukan Nona Besar? Nona Besar tidak mati? Tapi kenapa pulang bawa pria? Inian. Kau tega berpura-pura mati? Aku sangat mencintai, selalu sabar padamu. Tilower, sembunyikan urusan selingkuhmu. Kau tega demi pria pelakor kabur bersamanya, mengecohku seperti ini? Sekarang pun kau masih menjelekkan namaku. Lihat baik-baik. Siapa dia? Inian. Kau berani demi dia. Suruh operasi plastik jadi miripku. Operasi plastik. Siapa operasi plastik pakai API membuat luka bakar sebesar ini? Malam pembantaian keluarga Shen. Kebakaran besar, ditambah ledakan. Luka di wajah Yanli. Ditinggalkan saat kabur dari kobaran api. Sedangkan kau, si penipu ini, manfaatkan status kembar, wajah yang sama persis, mengambil identitas Yanli. Ingin menggantikan Yanli, rampas harta keluarga Shen. Kau bukan cuma bunuh orang tua, tapi juga bunuh kandungmu sendiri. Zhou Yao. Yang kau curi dariku, tak akan pernah jadi milikmu. Diam kau. Ini semua salah kalian. Kalian yang memaksa hingga jadi seperti ini. Ini semua karena kau. Tinggal selangkah lagi, uang ini akan jadi milikku. Tinggal satu langkah, aku bisa benar-benar menjadi Yao Yanli. Kenapa kau bawa dia kembali? Sudah kubilang, kau tak akan pernah jadi Yao Yan. Di mata kau tetap tikus selokan. Matilah kau. Di mata kau selamanya tikus gak yang menjadikan. Matilah kau. Kau baik-baik saja? Aku baik. Shen Xinian, jangan terus membangkang. Bukankah wajahku sama dengannya? Wajahnya sudah rusak dan buruk. Hilalah aku. Aku bisa pura-pura bersikap manis padamu. Diamlah kau. Kau cuma beruntung sedikit lebih baik dari bertemu keluarga Shen. Baru bisa hidup mewah, seperti sekarang. Ini semua seharusnya milikku. Zhou Yao, jangan nekat lagi. Kak. Kalau dulu kita tidak berpisah, tidak meninggalkan desa Yao, mungkinkah aku tidak akan begini akhirnya? Kak. Kak. Aku ingin kau mati. NAK. Kau, kenapa kau? Seumur hidupku, terlalu banyak berbuat salah. Aku seharusnya
Tak membuangmu saat masih kecil, membuangmu keluar, juga tak seharusnya. Membiarkan adikmu jadi seperti itu, apalagi membantunya. Membunuh orang tuamu, satu-satunya yang benar kulakukan. Menyelamatkanmu dari kobaran api. Andai aku sadar kesalahan lebih awal, pasti jauh lebih baik. Nenek tua brengsek, bukankah kau yang bilang, uang segalanya? Ha, Yawer. Ibu minta maaf. Ibu gagal membimbingmu, serahkan dirimu. Ikuti ibu Mau? Aku antar ke rumah sakit. Ayo. Siakerlah. Kau tak apa-apa. Ibu pernah menyakitimu. Tapi juga menyelamatkan. Bisakah kau berhenti membenci ibu? Bisa? Ibu benar-benar salah. Yana. Waktu itu, Apel yang kau beri, sangat manis. maafin aku. Tapi aku belum bisa memaafkanmu. Aku sudah siap. Lanjutkan. Ada APA? Apakah operasinya gagal? Operasinya berhasil. Aku ambilkan cermin untuk... Aku tak peduli dengan semua itu. Yang penting adalah dirimu.